virtual. Mohon izin untuk merekam kegiatan hari ini. Apakah diperkenankan dari Rejenik? Iya, Dok. Oke, Dok. Oke, terima kasih. Ya, jadi hari ini kebetulan ini adalah acara pertama ya adik-adik ya Vivian ya. Mungkin sebelum kita mulai bisa dibantu dengan doa dulu mungkin. Vivian, boleh? Iya, saya buka acara ini dengan doa. Dokter dan juga teman-teman semua di sini, saya akan memimpin secara Katolik. Bagi yang beragama lain dapat berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena pada pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan kami semua melalui Zoom untuk belajar bersama, melakukan field trip dan juga kuliah nanti siang. Berkatilah supaya kiranya semua acara pada hari ini berjalan dengan lancar, kami mendapatkan banyak ilmu, banyak pengalaman, supaya pada masa yang akan datang akan berguna bagi kami dan juga bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Ya, terima kasih Vivian. Mungkin sebelum mulai saya izin memperkenalkan diri dulu ya. Saya Dr. Komang, dan di sini saya sepertinya sudah hadir juga Dr. Veronica. Kami berdua adalah pengelola blog Healthcare Entrepreneurship, yaitu blog elektif yang ada di Fakultas Kedokteran Atmajaya. Nah, di sini kami bersama dengan 46 orang adik-adik yang mengikuti blog HCE, berniat atau berkeinginan untuk mengetahui industri mungkin ya, industri dari biomedik gitu ya. Jadi kalau kita di sini belajar entrepreneurship dari kemarin mungkin bisnis-bisnis yang boleh dibilang konvensional gitu ya. Kalau di sini kan lebih ke biomedik tapi ternyata bisa menjadi salah satu peluang bisnis gitu. Nah, itu di sini ada 46 adik-adik mahasiswa kami. Nah, mungkin itu saja ya perkenalannya. Nanti sambil berjalan mungkin bisa berdiskusi. Nah, mungkin dari Rejenik ada yang mau disampaikan dulu atau diperkenalkan dulu? Ya, terima kasih Dok. Dari Rejenik hanya bisa saya dan Rona saja yang hadir karena dokter saya ini mungkin lagi berhalangan untuk join. Jadi ya kami juga senang bisa membagi ilmu dengan teman-teman dari Atmajaya, dan nanti mungkin Rona dari marketing akan men-share histori dari Rejenik dan apa saja yang Rejenik sedang kerjakan saat ini. Seperti itu, Dok. Oke, terima kasih Pak Stefan. Jadi nanti akan banyak yang bisa didiskusikan mungkin ya. Mudah-mudahan bisa difasilitasi. Jadi untuk mempersingkat waktu, mungkin saya persilahkan saja dari Rejenik untuk memulai. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Komang. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Rona dari bagian produk di Rejenik. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit Dok mengenai fasilitas manufacturing Rejenik. Izin untuk share slide. Sudah tampil ya slide-nya ya? Iya, sudah terlihat jelas. Iya, baik. Selamat siang para dokter-dokter dan teman-teman sekalian. Mungkin saya akan menceritakan sedikit mengenai laboratorium Rejenik. Nah, jadi sebetulnya pada awal mulanya itu Rejenik itu didirikan dari SCI. Nah, jadi SCI atau Stem Cell and Cancer Institute itu adalah institusi riset yang didirikan oleh founder Kalbe, yaitu Dr. Bun. Nah,
kita bergerak di bidang stem cell dan cancer. Jadi pada divisi stem cell kami mengembangkan stem cell dan juga produk-produk turunannya untuk produk sel terapi. Nah, sedangkan di bagian kansernya itu mereka mengembangkan untuk tes diagnostik untuk mutasi-mutasi berbagai macam mutasi kanker. Nah, setelah beberapa lama untuk pengembangan di bidang stem cell, maka setelah sekitar 6-7 tahun, maka berdirilah Regenik. Jadi Regenik ini sebetulnya adalah untuk divisi stem cell di bawah PT Bio Farma Adiluhung, yaitu anak perusahaan dari Kalbe Farma. Nah, jadi Regenik itu sebetulnya adalah fasilitas pengolahan stem cell dan juga beberapa produk untuk sel terapi yang mendapatkan izin dari Kemenkes di tahun 2013. Lalu kita juga sudah mendapatkan izin CPOB atau cara pembuatan obat yang baik dari Badan POM di tahun 2014. Nah, laboratorium atau fasilitas manufacturing kami ini yang pertama di Indonesia untuk mendapatkan kedua izin ini. Nah, jadi sebelum-sebelumnya memang belum pernah ada industri pengolahan stem cell atau turunan-turunannya yang sudah mendapatkan izin atau lisensi dari Kemenkes ataupun dari Badan POM. Nah, jadi kita saat itu yang pertama untuk mendapatkan izin-izin ini, izin untuk pengolahan stem cell. Nah, untuk visi dan misi dari Regenik sendiri ini adalah kita untuk menjadi fasilitas manufacturing stem cell yang terbaik. Jadi kita selalu berusaha untuk mengikuti standar-standar internasional. Jadi untuk kedepannya itu memang kita berharap kita bukan hanya yang menjadi nomor 1 di Indonesia, tapi juga secara nasional, tetapi juga di Asia ini kita berharap kita bisa menjadi yang sebagai leading company-nya untuk membantu memenuhi pengobatan-pengobatan, yaitu pengobatan-pengobatan regeneratif untuk penyakit-penyakit yang sekarang ini mungkin belum ada standar terapinya. Nah, jadi dari bagian bisnisnya itu sendiri, sekarang kita adalah merupakan fasilitas produksi yang sudah berstatus GMP. Jadi kita sudah memproduksi stem cell untuk yang kita harapkan bisa digunakan untuk menjadi standar pengobatan. Lalu juga kita ada fasilitas pengolahan stem cell ini untuk yang namanya stem cell autologus. Nah, jadi stem cell autologus ini merupakan stem cell yang sebetulnya spesimennya atau bahan awalnya diambil dari tubuh pasien, kemudian kita kembangkan di lab untuk kemudian diinjeksikan ke pasien itu sendiri. Nah, setelah itu kita juga melakukan berbagai macam R&D untuk produk-produk inovatif yang berhubungan dengan sel terapi dan juga sebagai berkolaborasi dengan Research Institute SCI, kita sebagai education center atau pusat edukasi untuk stem cell dan juga sel terapi. Nah, ini merupakan sejarah pendirian Regenik. Jadi pada tahun 2013 dan tahun 2014 ini kita sudah mendapatkan izin dari Kemenkes dan juga dari Badan POM. Nah, izin ini juga sudah kita perpanjang di tahun 2018 dan 2019. Jadi kita sudah mendapatkan izin ini untuk yang kedua kalinya. Dengan tentunya pada setiap tahunnya kita diadakan audit-audit dan pengecekan tahunan dari Badan POM. Nah, lalu untuk pengembangan produk yang kita fokuskan sekarang ada 2, yaitu untuk mesenchymal stem cell yang berasal dari jaringan tali pusat dan juga untuk sekretom. Nah, jadi sekretom itu sendiri merupakan sekresi dari mesenchymal stem cell. Nah, jadi untuk kedua produk ini kita kembangkan mulai dari tahap awalnya itu dari tahap riset, kemudian dari skala pilot study, kita juga bekerja sama dengan beberapa dokter dan rumah sakit untuk tes aplikasi klinisnya pada pasien. Dan sekarang kita sudah ada pada tahap di mana kita mendaftarkan
kedua produk ini untuk mendapatkan izin NIE atau nomor izin edar ini, atau kalau dari istilah FDA-nya itu sebagai New Drug Investigation, supaya dan kalau kita berhasil mendapatkan ini sebagai produk sel terapi pertama di Indonesia yang mendapatkan nomor izin edar dari Badan POM. Nah, jadi untuk produk yang kita daftarkan itu ada mesenchymal stem cell untuk indikasi osteoartritis dan juga secretom untuk wrinkle atau untuk kecantikan. Nah, nanti pada saat ini kita juga sudah membangun untuk fasilitas baru di Pulau Gadung di Kalbe Business Innovation Center. Jadi fasilitasnya sebetulnya sudah jadi, kita hanya lagi menunggu untuk izinnya dari Badan POM di fasilitas ini yang juga kita harapkan bisa dapatkan di sebelum akhir tahun 2021. Nah, ini untuk sertifikasi yang dimiliki oleh Regenik. Jadi untuk produk-produk biologis, jadi untuk sertifikat ini, kepemilikan sertifikat ini sangat penting. Jadi karena untuk produk biologis itu, untuk hasil akhirnya itu tidak bisa dinilai dari hasil akhir dari QC produk itu sendiri, maka itu kepemilikan sertifikasi untuk produk-produk biologis ini sangat penting. Nah, untuk layanan dari Regenik itu ada apa saja? Jadi ada stem cell dan juga non stem cell, kemudian ada juga produk autologus dan produk allogenik. Nah, untuk produk stem cell itu sendiri bisa berasal dari sumsum tulang, kemudian dari jaringan lemak dan juga dari jaringan tali pusat. Kemudian ada juga beberapa layanan yang merupakan produk-produk turunan dari stem cell, seperti contohnya peripheral blood mononuclear cell atau PBMNC, lalu stromal vascular fraction, ini kita ekstrak dari jaringan lemak. Kemudian ada endothelial progenitor cell atau EPC yang kita isolasikan dari darah tepi, dan ini biasanya digunakan untuk indikasi penyakit myocardial infarct dan juga secretom. Nah, kemudian ada juga stem cell allogenik. Jadi stem cell allogenik ini stem cell-nya kita peroleh dari donor, kemudian kita buat master cell bank-nya, dan kita kembangkan untuk kemudian bisa diaplikasikan ke banyak pasien. Untuk stem cell allogenik yang kita miliki ini sumbernya dari jaringan tali pusat dan dari donor-donor yang sudah kita seleksi sesuai dengan standar FDA. Nah, sekarang ini kita juga sudah ada beberapa clinical trial atau uji klinis bekerjasama dengan dokter dan rumah sakit untuk beberapa indikasi. Salah satunya untuk indikasi COVID ini yang sekarang kita baru saja selesai untuk rekrutmen pasiennya, dan kedepannya ini kita sedang menunggu izin edar dari untuk produk ini mendapatkan izin edar dari Badan POM. Nah, ini untuk yang layanan autologus, jadi mungkin saya jelaskan secara singkat. Kalau untuk layanan autologus itu biasa kita bekerja sama dengan dokter untuk pengambilan bahan awalnya dari pasien, jadi bisa dilakukan liposuction untuk pengambilan sel lemak atau biopsi sumsum tulang, untuk kemudian kita lakukan isolasi dan ekspansi di fasilitas kami. Itu untuk waktunya bisa sekitar 4-8 minggu tergantung dari jumlah sel yang dibutuhkan. Kemudian kita lakukan pengecekan quality control dan juga kita antarkan kembali ke pasien atau dokternya untuk aplikasinya. Nah, jadi untuk aplikasi ke pasiennya itu tetap dilakukan oleh dokter, tetapi kita ini di bagian untuk pengolahan, isolasi, dan juga pengembangan dari sel-sel pasien tersebut. Nah, seperti ini, jadi biasa akan ada beberapa screening test, kemudian sampel collection, jadi kita mengambil sampel dan juga melakukan untuk logistiknya juga dari Regenik. Nah, mengapa logistik itu dari kita? Karena untuk logistik dan juga handling sampel dan juga stem cell ini sangat penting. Karena stem cell ini membutuhkan handling khusus, jadi di mana suhunya khusus, temperaturnya khusus, wadahnya juga steril dan khusus. Dan juga untuk produk stem cell ini sendiri, karena jangka waktu kadaluarsanya pendek setelah disiapkan dari lab, itu jadi maksimum harus diaplikasikan ke pasien dalam waktu 24 jam, maka itu untuk logistik juga dihandle oleh tim Regenik. Jadi kira-kira seperti ini. Kemudian
Ini simulasi untuk layanan autologus. Nah, jadi bisa dilakukan proses aspirasi bone marrow untuk kemudian dilakukan oleh dokter ortopedi, kemudian kita kembangkan, lalu setelah siap akan diinjeksikan. Kalau untuk injeksi osteoartritis ini bisa dilakukan intraartikular biasanya, injeksi pada lutut. Nah, kemudian ini untuk layanan autologus dari lemak, ini kebanyakan sih memang mungkin dari dokter-dokter untuk keperluan rejuvenasi, dokter-dokter kecantikan, jadi bisa diambil dulu SPF-nya untuk kemudian kita kembangkan stem cell-nya dan juga nanti setelah siap akan diaplikasikan oleh dokter kepada pasien di rumah sakit. Ini untuk layanan alogenik. Jadi untuk layanan alogenik ini dari satu donor ke banyak pasien. Beberapa keunggulan dari alogenik ini jika dibandingkan dengan autologus, jadi pasien tidak perlu diambil untuk spesimennya, jadi pasien tidak perlu merasakan tidak nyaman, harus mengalami operasi dulu untuk pengambilan sampel, kemudian juga tidak perlu untuk masa tunggu, jadi tidak perlu menunggu, hanya perlu menunggu waktu proses saja, ini tidak sampai seminggu. Jadi kalau untuk autologus kan tadi masa tunggunya agak lama, bisa 1-2 bulan. Kalau untuk alogenik ini lebih cepat. Nah, ini untuk gambaran proses produksi stem cell alogenik. Jadi kita mengisolasi dari tali pusat. Untuk tali pusatnya ini kita hanya isolasikan dan kita hanya seleksi satu donor. Jadi kita sudah seleksi dari ibu hamil yang berusia 6-7 bulan. Kita juga sudah lakukan pengecekan ibunya itu tidak mengidap penyakit menular, tidak juga pernah menerima transplant organ dan sebagainya. Pokoknya ini sesuai dengan standar FDA, lalu kita kembangkan untuk master cell bank-nya. Jadi kita mempunyai master cell bank sendiri yang sudah terkualifikasi dan juga kita sudah lakukan pengecekan bebas dari bakteri, dari virus dan juga sebagainya dan sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan oleh ISCT atau International Standard Cell Therapy. Nah, kemudian dari satu master cell bank ini kita juga kembangkan menjadi stem cell yang siap untuk diaplikasikan ke pasien. Jadi pada prosesnya ini kita juga tidak menggunakan antibiotik. Jadi karena pada lab GMP itu memang tidak boleh menggunakan antibiotik. Kemudian kita juga menggunakan kultur xeno-free. Jadi kita tidak menggunakan serum yang berasal dari derivatif hewan atau yang berasal dari hewan. Jadi xeno-free. Kemudian jika ada permintaan, jadi stem cell ini sebetulnya kita simpan dalam bentuk cryopreserve atau dalam bentuk buku pada suhu di bawah minus 150. Jadi ketika ada permintaan dari dokter atau ada pasien yang membutuhkan, kita lakukan proses yang namanya thawing. Jadi kita thawing untuk stem cell yang dari fase cryopreserve ini, kemudian kita cuci dengan NaCl, untuk kemudian kita siapkan dalam bentuk ready to inject. Jadi dari stem cell ini dokter tidak perlu lagi untuk melakukan pemindahan wadah atau pengenceran, jadi siap untuk diinjeksikan ke pasiennya. Nah, ini juga merupakan quality assurance system dari produk-produk kita. Jadi untuk dari sumbernya, donornya sudah sesuai standar FDA. Kita lakukan screening tes bebas dari penyakit infeksius. Juga ini kita lakukan karyotyping atau tes kelainan genetik untuk memastikan bahwa DNA atau genetik dari master cell bank kita aman. Kemudian untuk produksi prosesnya semua dilakukan di ruangan yang telah tersertifikasi, bebas antibiotik dan juga xeno-free. Nah, kemudian untuk setiap selnya ini sebelum kita riliskan ke pasien, pastinya kita juga sudah lakukan untuk quality check-nya. Nah, ini untuk fasilitas produksi kita yang baru di Pulau Gadung. Jadi seperti ini fotonya yang kita harapkan bisa beroperasi dalam 2-3 bulan ke depan. Nah, kemudian ini juga merupakan beberapa kolaborasi kita dengan beberapa institusi dan juga rumah sakit. Jadi ini kita berkolaborasi untuk pilot study clinical use, juga clinical trial, dan juga ada beberapa case study untuk indikasi-indikasi seperti osteoartritis, spinal cord injury, dan juga kita lakukan studi uji preklinis pada tikus ini bekerjasama dengan Universitas IPB di Bogor. Ini kita juga sudah lakukan uji toksisitas untuk preklinis pada tikus.
Nah, mungkin sekian secara singkat mengenai Regenik. Mungkin kalau ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan, boleh dok. Baik, terima kasih Mbak Rona. Dari adik-adik sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin apa ya? Fasilitas apa ya? Saya dulu kali ya. Kalau dilihat mungkin kalau trennya kan Kalbe ini udah lama ya, SCI kan udah lama. Kalau dilihat dari tren terapi sel sendiri tuh arahnya gimana tuh Mbak Rona? Apakah ke arah yang semakin masih sama, stagnan, orang masih belum mau terapi stem cell atau bagaimana? Kalau terapi stem cell sendiri sih sebetulnya sudah banyak yang tertarik dok. Cuman memang mungkin kendalanya itu dari regulasi-regulasi di Indonesia. Jadi memang sih dari regulasinya itu untuk aplikasi stem cell masih penelitian berbasis layanan gitu. Jadi karena memang ini juga produk mahal, jadi biasa ada sedikit biaya yang istilahnya digunakan sebagai biaya pengganti produksi seperti itu sih. Dan juga kebanyakan harus dilakukan pada rumah sakit yang sudah diampu, seperti contohnya diampu oleh RSCM atau oleh Sutomo yang di Surabaya seperti itu. Jadi kendalanya itu memang pada regulasi, karena memang sekarang ini sebetulnya juga sudah banyak sekali pasien-pasien dari Indonesia yang terapi stem cell di luar negeri dok, seperti itu. Nah, sedangkan sebetulnya kan untuk kualitas stem cell sendiri, kalau kami dari Regenik juga sudah mengikuti standar internasional. Nah, jadi seharusnya sih untuk stem cell-nya ini kualitasnya kita juga bisalah bersaing dengan yang internasional seperti itu. Cuman memang kendalanya mungkin dari regulasinya aja sih, dok. Oh iya, karena sekarang itu selain lab-nya yang berizin, rumah sakitnya juga harus berizin ya. Berizin Iya, dok. untuk melakukan terapi stem cell. Kalau dulu Iya. kan sudah ditetapkan oleh pemerintah rumah sakit mana saja yang boleh. Nah, kalau sekarang semua rumah sakit boleh tapi harus mengajukan izinnya Iya, sendiri. jadi tetap harus mengajukan pengampuan seperti itu. Iya, betul. Gimana nih, adik-adik ada yang mau ditanya nggak? Menarik loh ini stem cell ini. Berarti antara riset dan pelayanannya itu berjalan bersama-sama ya, Mbak Rona? Iya, dok. Iya, Dari atau kebanyakan juga kemarin ada beberapa juga kita bekerja sama dengan rumah sakit Sarjito itu, jadi mereka mempunyai dana gitu dok untuk spinal cord injury, jadi cedera tulang belakang. Jadi mereka lakukan stem cell pada pasien-pasien cedera tulang belakang untuk kemudian dipublikasi dan juga jadi kita ke depannya ada gambaran bagaimana untuk stem cell untuk pasien-pasien cedera tulang belakang seperti itu. Jadi untuk pengobatannya sih lebih ke arah penyakit-penyakit degeneratif, dok. Ya, lebih banyak ke degeneratif disease ya. Walaupun sekarang untuk infeksi, khususnya COVID-19, sepertinya mulai banyak juga ya. Iya, dok. Jadi memang kita sendiri itu memang ada clinical trial untuk COVID, jadi bekerja sama dengan beberapa rumah sakit pemerintah karena memang multi center dan baru selesai sih kebetulan di awal bulan ini gitu. Itu jadi kalau untuk COVID itu mungkin stem cell lebih bekerja ke arah mereka mensekresikan berbagai macam sel-sel imunomodulator yang bisa membantu meredakan badai sitokin seperti itu. Nah, adik-adik nih peluangnya besar nih. Coba ada siapa yang mau nanya? Yuk. Mungkin, halo, sorry saya baru bisa full fokus ke sini. Mohon maaf. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin adik-adik, ya mungkin Bu Rona nih mungkin sering saya pernah ketemu Bu Rona nih waktu itu.
di acara di Iya, Dok. alumnium. Ingat Nggak nggak? di acara tahun lalu ya, Dok ya. Iya. Terima kasih Bu Rona. Ini adik-adik, ayo mungkin mau nanyanya, mungkin kalau tentang stem cell-nya mungkin takut, oh ya mungkin agak apa namanya, memang kita kan pelajaran di kedokteran nggak fokus ke situ, tetapi mungkin bisa di hal apa kira-kira menurut kamu kalau sel punca itu untuk buat terapi berarti perlu apa dia kira-kira? Tadi kan dokter Komang udah ngomong soal izin segala macam, terus ke rumah sakit. Kira-kira kamu mau nanya apa soal prosesnya tentang bisnis modelnya? Mungkin ya nggak bisnis modelnya sih, tapi karena yang hal apa kira teknis atau apa yang kira-kira dibutuhkan. Misalnya itu bawanya gimana prosesnya, proses delivery-nya kan Bu Rona gitu ya, delivery sistemnya kan juga perlu diperhitungkan ya untuk dari rumah sakit, khususnya kayak dari Kalbe sini di Pulau Gadung, yang ini baru, waduh itu dulu yang di Pulau Mas ya, Bu Rona ya, yang awalnya ya. Sekarang kita masih Dok. Jadi ini kemungkinan beberapa bulan lagi baru akan full operation di sini, Dok. Oke. Iya, Itu karena masih nunggu perizinan juga. Ya, oke. Karena ya kayak jadi lab gitu ya jadinya. Ya, mungkin membawanya kan juga dengan kondisi tertentu ya Bu Rona ya. Iya. Suhu dan lain-lainnya. Ayo adik-adik, mungkin yuk sambil nyalain kamera yuk. Alfer, silakan Alfer. Oh ya, terima kasih Bu atas pemaparannya. Mungkin saya bertanya Bu, untuk stem cell terapi ini mungkin menanyakan tentang profil resikonya Bu. Kalau kita lihat kan juga di penelitian sekarang itu ada menandakan kalau stem cell terapi ini bisa meningkatkan resiko kanker juga ya Bu ya. Mungkin kalau faktor resiko atau kayak komplikasi tata laksana ini tuh gimana ya Bu? Resikonya kepada pasien. Nah itu sih Bu. Makasih. Ya, makasih. Jadi kalau resiko itu mungkin ada bisa dilihat dari beberapa ya. Pertama dari produknya itu sendiri. Karena kalau mungkin saya ambil contoh untuk aplikasi COVID, itu kan aplikasinya itu memang secara intravena. Nah, jadi kalau secara intravena dan juga pastinya membutuhkan produk yang steril dan juga sumbernya itu baik. Nah, jadi itu dari fasilitas, dari segi kami di bagian industri itu harus memastikan bahwa produknya itu steril dan juga aman untuk diaplikasikan ke pasien. Lalu dari dokter yang mengaplikasikan juga tentunya mereka harus paham dengan betul mengenai cara aplikasi dari stem cell ini sendiri. Lalu kalau mengenai untuk cancer, sebetulnya itu memang resiko yang sampai saat ini mungkin masih jadi penelitian mengenai resiko untuk dapat menginduksi cancer tersebut. Nah, sebetulnya tapi untuk stem cell yang kami kembangkan ini berasal dari jaringan tali pusat. Nah, jadi jaringan tali pusat itu kalau untuk kategori stem cell-nya itu sendiri merupakan mesenchymal stem cell. Nah, kalau mesenchymal stem cell itu sebetulnya kita bisa katakan lebih aman sih untuk tidak menginduksi kanker. Kenapa? Karena mesenchymal stem cell itu berbeda dengan embryonic stem cell. Nah, jadi ini mungkin berhubungan juga sih dengan beberapa macam jenis-jenis stem cell kalau dilihat dari sumbernya. Kalau embryonic stem cell itu memang kemampuan stem cell-nya untuk berproliferasi dan juga berdiferensiasi menjadi sel-sel lain itu sangat luas. Nah, jadi mereka memang lebih memiliki potensi untuk menginduksi kanker dibandingkan dengan sumber-sumber stem cell yang lainnya, seperti contohnya mesenchymal stem cell. Nah, kalau mesenchymal stem cell itu dari beberapa uji klinis yang sudah diteliti sih memang saat ini masih bisa dikategorikan aman untuk tidak menginduksi kanker sih. Seperti itu kira-kira. Alfer, kira-kira gimana? Baik, terima kasih buat jawabannya. Ya, Terima kasih. Ada lagi adik-adik mungkin tentang prosesnya atau apa yang kira-kira berkaitan dengan hal apa, kayak misalnya pelanggan, bagaimana mungkin servisnya ke customer, maksudnya customernya di sini berarti dokternya ya, Bu Rona ya, bukan pasiennya langsung ya, jadi nggak ada ujuk-ujuk orang datang minta, gue minta stem cell gitu, nggak ada ya? Iya, karena stem cell ini sih kalau dari obatnya itu sendiri golongan obat keras sih dok, jadi memang kita hanya bisa memberikannya ke dokternya aja gitu.
Ya, dengan risikonya, dengan harus ada informed consent dan lain-lain ya, Bu Rona. Iya. Bahwa risiko ini biasanya kalau udah terapi ini biasanya sudah ibaratnya senjata terakhir gitu kali ya. Udah ini. Baik. Mungkin ada pertanyaan lagi adik-adik? Halo, sorry. Baik, ada. Yuk, ada menanya tentang misalnya tentang apalagi kira-kira yang mau ditanyakan. Ini berapa lama sih untuk develop tadi? Sorry, saya mau konfirmasi. Jadi berapa lama untuk develop dari pertama kan dari SCI ini, Regenik, kemudian sampai di bagaimana memutuskan bahwa ini membentuk sendiri, unit sendiri, Bu Rona. Memutuskan bahwa ini oke nih biar difokus gitu segala macam, itu bagaimana memutuskannya? Maksudnya fokus itu bagaimana? Oh, ini kan pertama kan tadinya sama dari unit dari SCI kan ini tadinya ya? Jadi sebetulnya bukan unit sih dok, jadi SCI itu kan merupakan fasilitas riset, Ya. jadi mungkin kita melakukan riset dulu di awalnya, jadi sebelum produk itu kita komersialisasi atau ditawarkan ke dokter atau masuk dalam tahap penggunaan klinis pada manusia. Nah jadi pada awalnya sih memang riset itu semua di SCI, jadi untuk pengembangan produk juga di SCI. Namun setelah lab kita mendapatkan izin itu kita beroperasional dengan brand Regenik itu di bawah PT Bio Farma Adiluhung seperti itu dok. Jadi anak perusahaannya Kalbe. Ya, oke. Ya mungkin dari saya selain. Baik. Jadi khusus untuk produksi berdasarkan hasil, tapi produksinya ini sudah berdasarkan hasil penelitian untuk memberikan keamanan dan lain-lainnya oleh oleh fasilitas lainnya di SCI dan juga mungkin yang Pak Yuyus dulu yang di animal ininya ya, animal facility ya, clinical trial ya. Pak Yuyus itu kebetulan di PML sih dok, jadi beliau di bagian untuk sebagai CRO, Contract Research Organization. ORK, jadi untuk membantu memfasilitasi clinical trial antara kalau kita itu sebagai sponsor dengan rumah sakitnya begitu. Ya, oke ya, clinical trialnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Niko ya. Halo. Tadi ada, silakan di chat tadi. Niko, Tobian silakan. Mengenai allogeneic stem cell didonorkan dari orang lain, apakah semua orang dapat mendonorkan stem cell-nya atau mungkin Regenik sendiri ada kriteria tersendiri untuk pendonor yang ingin mendonorkan stem cell-nya? Jika ada kriterianya, apa saja kriterianya? Mungkin tertarik jadi donor nih mungkin. Jadi sebetulnya untuk donor allogeneic stem cell ini kita hanya lakukan 1 kali dok. Jadi hanya pada saat di awal kita mulai mengembangkan allogeneic stem cell. Mengapa? Karena untuk proses seleksi donor ini sangat ketat, sangat banyak yang harus dilakukan dan juga untuk biayanya juga tidak murah. Nah, jadi dari donor ini kemudian kita ambil dan kita kembangkan master cell bank-nya. Jadi untuk yang dilakukan sekarang itu yang berasal dari satu master cell bank yang pastinya sudah terkualifikasi. Nah untuk syarat-syarat donornya ini waktu itu kita sih mengacu kepada standar FDA dok. Jadi kita mengikuti standar untuk sel terapi atau pengambilan sel tissue sel dari sesuai dengan standar FDA seperti itu. Untuk kriterianya sih banyak banget sih. Salah satunya yang signifikan itu pastinya si ibunya tidak boleh
harus negatif untuk penyakit-penyakit menular, lalu tidak pernah menerima transplant organ, kita juga tidak prefer untuk ibunya itu menerima donor darah, lalu tidak pernah mengidap penyakit menular juga, selama kehamilan tidak ada komplikasi, lalu berencana untuk melahirkan secara sesar, kira-kira seperti itu sih. Itu sih kita tes pada saat hamil usia 6 bulan, 7 bulan, lalu kita tes ulang pada sesaat sebelum melahirkan. Lalu untuk sampel tali pusatnya ketika sudah kita koleksi, kita tes lagi. Jadi untuk tes virus dan juga bakterinya itu kita cek secara berulang-ulang kali, Dok. Kemudian kita isolasi, kita jadikan master cell bank, kita lakukan kembali untuk QC-QC-nya, tes virus, tes bakteri, kemudian marker-marker stem cell, sterilita, juga itu tadi yang ada tambahan ini yang sempat saya jelaskan juga, karyotyping, Dok, itu tes kelainan genetik. Jadi kita juga lakukan isolasi DNA untuk memastikan bahwa tidak ada kelainan genetik pada MCB kita. Seperti itu, Dok. Oke, thank you. Jadi ini udah jelas, thank you. Jadi memang ini udah proses yang lama. Jadi untuk hal yang saat ini terjadi, iya. Jadi sekarang kita sudah tidak mencari-cari donor gitu. Ya, ya. Nah, tapi kalau untuk misalnya kemarin karena di cryo, jadi untuk P-nya udah P berapa atau dijaga di P6 atau B berapa di cryonya? Untuk cryo dan sel kita maksimum di P7, Dok. Jadi kita tidak mengembangkan sampai passage-nya itu passage lanjut, tapi kita mempersiapkan master cell bank yang sangat banyak. Ya, gitu. ya, oke. Sehingga soalnya kan kalau udah dikultur sampai P6, P7 udah ini ya, sudah bahkan beda pasti. Ya. Udah cukup ini bakal habis nggak cell bank-nya nanti ini, atau bakal nanti perlu ada mulai program lagi mungkin ini? Enggak sih, Dok, kita sudah antisipasi untuk iya. Karena prosesnya kan mahal, jadi suatu proses yang sudah berlangsung lama dengan pemilihan donor dan udah dengan apa istilahnya sudah prosesnya. Untuk membuatnya menjadi sel punca kan juga sudah suatu proses tersendiri ya, kemudian milih dan lainnya. Jadi repotnya satu kali aja, Dok. Iya. Itu jadi. Nah, ada yang mau nanya mungkin. Nah, jadi ini suatu proses yang lama dan konsisten terus dijalankan untuk karena sudah ada visi misinya ya, Bu Rona. Jadi visi misi jelas, sudah tentukan arah tujuan. Jadi walaupun prosesnya lama dan makan biaya, tetap diperhitungkan, tetap dilaksanakan dengan konsisten sehingga bisa mencapai posisi yang saat ini ya, Bu Rona. Iya, kan? Dok. Iya. Jadi mungkin pembelajarannya kita bisa ambil di sini yang ini adalah ya kalau sudah mantap rencanakan, kalau perlu jangka panjang ini pasti ada rencana jangka panjang mau kemana tujuannya, sehingga langkah-langkah yang diambil pada saat ini yang pada saat yang lalu ya itu sudah diperhitungkan untuk sehingga nanti ketika di masa depan maksudnya di kemudian hari nanti kita udah nyampe di sini, sudah milestone-nya sudah di ini kan ya. Sorry, fokus pada keluarga sambil fokus pada sekolah yang lain soalnya. Saya udah pernah jatuh terus. Mohon maaf. Oke, jadi itu mungkin yang bisa kita mungkin ada lagi mungkin hal yang mau ditanyakan nih kok pada diam semua. Ayo. Mumpung nih ketemu Bu Rona, ini kita tanya-tanya nih kalian nih mungkin sayangnya karena kita lagi offline kita nggak bisa melihat langsung. Ini mungkin juga suatu bidang yang kalian istilahnya apa ya, nggak akrab, belum akrab karena sel punca ini ya mungkin cuma dengar berita-berita, sel punca, ada yang kemarin AAPRP, ada yang nyebutin sel punca, sekretom dan lain-lainnya untuk COVID, terus ada yang pertama dulu dengarnya untuk
rejuvenating, untuk rejuvenation, untuk anti-aging dan lain-lainnya. Mungkin dengannya seperti itu. Nah, ini biasanya digunakan. Nah, kalau di sini yang Regenik ini, ini biasanya dokter-dokternya pakai buat apa ya, Bu Rona? Kita saat ini masih fokus ke penyakit-penyakit degeneratif sih, Dok. Jadi seperti contohnya osteoartritis, cedera tulang belakang, dan juga penyakit jantung. Seperti itu, Dok. Oke. Jadi ke sini. Penelitiannya masih sesuai dengan penelitian yang dirintis ya dengan rumah sakit ya yang itu jantung. Iya, karena kan stem cell itu sendiri kan dia mungkin manfaat utamanya itu adalah membantu regenerasi, menginduksi regenerasi, pembelahan sel dan sebagainya. Maka itu memang paling tepat sih digunakan untuk penyakit-penyakit degeneratif gitu. Seperti misalnya untuk COVID kan sebetulnya tujuan utamanya itu mereka bukan untuk membunuh virus atau bakterinya yang menginvasi tubuh kita kan. Jadi lebih ke arah juga membantu mengurangi inflamasi, memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak seperti itu. Oke. Jadi regenerasi sih. Ke arah regenerasi, Dok. Regenerasi ya. Iya. Regenerasi perbaikan yang rusak karena apapun penyebabnya. Ya, apa yang karena kemarin karena ada penuaan, kok yang regeneratif karena gaya hidup, kok saat ini karena infeksi menyebabkan kerusakan berbagai organ dan itu diharapkan dan juga ada yang pada sitokin dan lain-lain itu ya, Bu Rona, jadi bisa oleh sel punca ini. Oke. Adik-adik, siapa lagi? Kak, Dokter Ica, kita ada tour lab ya. Oh iya, ini organik, Bu Rona, maaf. Bu Rona, ini kita gimana? Apa mungkin lihat labnya nggak ya? Atau situasinya belum memungkinkan? Belum. Kalau lihat lab sih belum bisa sih, Dok. Iya. Tapi ini labnya masih pakai lab fasilitas yang di Pulau Mas ya? Iya, Dok. Di Ahmad Yani ya? Oke, iya. Ya, oke, yang di apa namanya untuk adik-adik ya. Jadi untuk yang ini untuk sightseeing-nya karena kondisinya pekerjaannya dan lain-lainnya mungkin kita belum bisa lihat, tetapi nanti saya akan kirimkan tautan dari yang tahun lalu karena fasilitasnya sama, jadi kalian bisa lihat-lihat di situ. Mungkin Bu Rona, Pak Stefan kan sempat ini. Saya sempat kasih rekamannya. Mungkin bisa diputar kah? Oke, coba saya putarkan ya, Dok. Iya. Oke, udah kelihatan belum? Sudah kelihatan di layar sih, tinggal di masuk kita akan mengganti dengan jas laboratorium dan mengganti juga sepatu yang sesuai.
Dan ini adalah penampakan dalamnya. Jadi kalau bisa dilihat di sini ada passbox. Jadi passbox ini biasa digunakan untuk di laboratorium yang berstandar GMP untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi arus orang dan arus barang di sini akan dipisah, dan juga arus barang, material, dan arus waste atau sampah itu juga dibedakan. Nah, ini merupakan lab general yang biasa kami gunakan untuk analisis protein, molekular, isolasi DNA, RNA, dan beberapa pengembangan. Jadi apabila untuk penelitian di bidang kanker, kami saat ini kebanyakan mengerjakan di bidang diagnostik atau untuk mendiagnosa penyakit kanker berdasarkan mutasinya, berdasarkan marker-markernya, dengan tujuan untuk personalized medicine. Jadi seperti kita ketahui bahwa sekarang ini tipe kanker yang sama, bisa colorectal cancer, belum tentu pengobatannya cocok antara satu orang dengan orang yang lainnya. Nah, oleh karena itu kami di sini mengembangkan diagnosis untuk targeted therapy. Jadi akan disesuaikan dengan mutasi yang terjadi oleh masing-masing orang. Nah, ini juga ada mesin fax yang tadi sudah sempat disinggung oleh Dr. Sandy. Nanti juga ada video pengoperasiannya. Jadi mesin fax ini adalah untuk mengkarakterisasi sel. Jadi dia sebetulnya prinsipnya adalah labeling. Jadi sel kita di permukaan baik di luar maupun di bagian dalamnya itu memiliki marker-marker, dan marker itu bisa diikatkan dengan antibodi yang terikat dengan fluoresen. Nah, fluoresen itu yang akan dibaca oleh detektor yang terdapat pada alat fax atau flow cytometry. Nah, dari situ kita bisa menganalisis banyak jenis sel, termasuk salah satu yang dikembangkan di sini adalah stem cell. Tapi tidak menutup stem cell, bisa sel lain dengan menggunakan marker-marker yang sesuai. Nah, di sini juga ada beberapa alat. Di sini ada biosafety cabinet yang bisa digunakan untuk mensirkulasi udara bersih. Jadi apabila kita mau melakukan aseptic teknik atau sesuatu yang membutuhkan keadaan aseptik, kita akan bekerja di dalam biosafety cabinet. Dan juga ada mesin PCR, ini PCR tradisional. Kami juga memiliki dua tipe PCR, ada yang PCR konvensional dan juga PCR RT-PCR atau real-time PCR. Nah, ini digunakan untuk memperbanyak materi genetik, baik itu DNA atau RNA diubah ke cDNA lalu diperbanyak. Ini freezer minus 80 biasa digunakan untuk menyimpan reagen-reagen yang rentan seperti RNA. Dan juga sampel-sampel untuk masa yang jangka waktu yang lama. Ini ada autoclave dan oven seperti laboratorium pada umumnya. Nah, di sini juga ada laminar airflow, biasa digunakan untuk master PCR, dan ini juga BSI yang lain. Nah, di sini juga ada fluorescence microscope, biasa ini digunakan untuk functional assay, atau immunohistochemistry, atau immunocytochemistry. Biasa dilakukan dengan pelabelan sel atau pelabelan histopat untuk melihat adanya marker-marker tertentu. Jadi prinsipnya juga sama, jadi kami akan melabel dengan antibodi yang terikat dengan fluoresen, lalu bisa diamati dengan mikroskop ini. Nah, ini merupakan salah satu fasilitas kami untuk real-time PCR, jadi bisa melihat perkembangan dari DNA yang diperbanyak secara real-time. Biasa bisa digunakan untuk analisis ekspresi gen, atau membandingkan positif atau negatifnya suatu gen, dan untuk penerapan lainnya. Nah, ini merupakan alat gene expert atau biasa dikenal juga sebagai sequencer. Biasa digunakan untuk seperti kita ketahui bahwa materi genetik di dalam tubuh kita itu tersusun oleh basa-basa nukleotida, dan mesin sequencer ini berfungsi untuk mengetahui urutan dari basa-basa nukleotida tersebut. Jadi ini lebih banyak digunakan untuk penelitian di bidang kanker, terutama untuk mendeteksi adanya mutasi dan mutasi yang terjadi pada DNA yang kita amati. Nah, ini panoramic scanner atau biasa disebut juga mikroskop slide scanner, mirip seperti scanner biasa, tapi bedanya di sini adalah
dia resolusi sangat tinggi. Jadi apabila scanner biasa kita hanya bisa perbesarannya cuma kayak 1 kali atau 2 kali, nah ini perbesarannya bisa berkali-kali, sehingga satu gambar hasilnya bisa kayak 10 giga. Jadi biasa digunakan untuk pengamatan FFPE atau hitopath, jadi hasil dari tumor yang disection lalu diwarnai lalu kita mau scan dengan alat ini. Nah, ini merupakan fasilitas elektroforesis yang kami miliki. Jadi apabila kami melakukan amplifikasi secara konvensional dengan menggunakan PCR konvensional, maka di sini akan divisualisasi dengan menggunakan elektroforesis dan pewarnaan ETBF. Sekian foto-fotonya. Nah, saya memiliki sedikit video singkat, mungkin bisa menggambarkan beberapa aktivitas yang kami lakukan. Nah, saya akan memulai dari laboratorium yang satunya lagi. Jadi seperti yang saya tadi sudah sempat jelaskan, tadi laboratorium general, sekarang kita akan beranjak ke laboratorium pengolahan sel punca. Jadi seperti pada saat kita mau memasuki ruang OK, karena ini merupakan salah satu clean room berstandar GMP, sehingga ada pembagian kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D, maka setiap kali masuk akan diwajibkan untuk mengganti pakaian. Jadi diganti seperti saat kita memasuki pakaian operasi, jadi pakaiannya juga mirip. Nah, pada saat kita memasuki, maka diharuskan untuk mencuci tangan seperti masuk ke ruang operasi. Jadi untuk menjaga kebersihan dari lingkungan sekitar sehingga kita tidak mengontaminasi di dalam. Nah, prinsip dari clean room ini bukan hanya melindungi kita dari sampel yang merupakan biological sampel, tapi juga melindungi dari cemaran sampel dari personelnya. Jadi dua arah, melindungi cemaran sampel dari personel yang mengerjakan, dan juga melindungi personel dari bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh biological product. Nah, setelah masuk, bukan hanya mengganti baju, tapi juga akan dilapis dengan coverall. Nah, ini merupakan fasilitas dari laboratorium pengolahan sel punca kami yang sudah mendapatkan izin dari Kemenkes dan BPOM. Jadi di dalam ruangan ini merupakan ruangan terkontrol yang tiga pengontrol utama, yaitu yang pertama adalah temperatur. Jadi temperatur di ruangan ini akan diatur 22 derajat atau 2 derajat, sehingga sangat terkontrol di dalam sini. Yang kedua humidity, jadi kelembapan di dalam ruangan ini juga diatur, karena kalau terlalu lembab kan seperti kita ketahui akan mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Tapi kalau terlalu kering juga tidak baik bagi lingkungan sekitarnya. Nah, yang ketiga adalah pressure. Jadi seperti clean room pada umumnya dan memang standar yang berlaku internasional untuk menjaga suatu situasi lingkungan di dalam clean room. Jadi clean room ini merupakan ruangan dengan jumlah partikel yang dijaga. Nah, untuk melakukan itu, jadi pressure yang dijaga di dalam situ ini adalah pressure positif. Jadi dia akan selalu ada tekanan udara dari bagian terbersih ke bagian yang lebih kotor. Jadi di dalam pembagian clean room ini ada kelas A itu di dalam biosafety cabinet, kelas B itu di dalam ruangan ini. Jadi dia akan aliran udara selalu dari kelas A ke kelas B, lalu kelas B ke arah kelas C. Sehingga apabila ada partikel yang tidak sengaja terikut masuk ke dalam, dia akan terbawa oleh aliran udara ke bagian yang lebih kotor. Nah, ini merupakan fasilitas laboratorium yang di mana di sini kami mengerjakan banyak hal, mulai dari pengolahan sel punca atau mesenchymal stem cell, terapi sel lainnya. Jadi kami juga mengembangkan ada stroma vascular fraction dari adipose, ataupun mesenchymal stem cell dari berbagai sumber, dari bone marrow, adipose, dan umbilical cord. Dan juga bisa juga mononuklear cell atau hematopoietic stem cell, endothelial progenitor cell, dan lain-lain.
Dan juga bukan hanya selnya, tapi juga kami saat ini mengembangkan juga metabolisnya atau yang disebut juga dengan sekretol. Nah, ini kita masuk ke daerah general. Jadi seperti yang tadi saya sudah sempat tunjukkan, jadi mengganti jas flex dan sepatu. Nah, ini merupakan lab yang biasa juga kita lihat di universitas, mirip. Jadi di sini memang diwajibkan menggunakan jas lab dan juga sarung tangan. Nah, Google juga akan digunakan untuk beberapa pengerjaan yang riskan, yang ada kemungkinan terjadi cipratan yang membahayakan mata. Nah, ini untuk molecular diagnostic, jadi mesin PCR konvensional. Mungkin juga ini sudah ada di berbagai universitas, jadi fungsi untuk mengamplifikasi materi genetik. Nah, ini RT-PCR, jadi perbedaan di sini adalah kalau PCR kita tidak bisa langsung melihat, jadi harus visualisasi dengan elektroforesis. Dengan real time PCR ini, semuanya akan ditampilkan di layar. Karena kita menggunakan fluorescence yang langsung dideteksi oleh detektor yang terdapat di RT-PCR. Nah, ini merupakan flow cytometry. Oh, ini merupakan nanodrop dengan prinsip spektrofotometri. Jadi biasanya kita bisa mengklasifikasi DNA, RNA, atau protein dengan cara menembakkan cahaya dengan gelombang panjang tertentu dan ditangkap oleh detektor. Prinsipnya adalah spektrofotometri. Nah, ini untuk mesin fax-nya. Jadi seperti yang tadi saya sudah jelaskan, jadi dia tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, jadi sel-sel yang kita analisis, dia bentuknya akan terlihat di grafik seperti ini. Ini merupakan kumpulan partikel, dan dari sini sebenarnya kita bisa analisis tergantung marker yang kita masukkan untuk menganalisis sel marker yang terdapat di sel. Apabila dia positif, dia akan semakin ke kanan. Kalau negatif, berarti dia akan di sebelah kiri. Jadi kita akan dapat menganalisis suatu populasi sel, berapa persen dari populasi kita yang positif terhadap marker yang kita masukkan, antibodi yang kita masukkan, dan berapa persen yang negatif. Nah, kami juga mengerjakan beberapa protein analisis, salah satunya juga menggunakan ELISA. Jadi ELISA ini dia biasanya proteinnya spesifik, jadi cuma satu jenis protein yang diamati. Nah, biasanya kami mengukur ini, entah itu mengukur kadar growth factor atau mengukur kadar protein tertentu dari entah itu hasil metabolit atau dari medium kultur kami. Dan ini hasil akhirnya, jadi prinsip ELISA kan prinsip pewarnaan juga. Jadi nanti akan dibaca dengan ELISA reader yang prinsipnya juga sama, mirip kayak nanodrop, jadi dia menggunakan spektrofotometer. Nah, ini juga
saja itu videonya mengenai fasilitas kami di Regenik. Mungkin ada pertanyaan? Ya, adik-adik, terima kasih Pak. Adik-adik, ada pertanyaan tentang fasilitas? Mungkin melengkapi, mungkin ada menggabungkan tadi antara yang dijelaskan Bu Rona tadi dengan video tadi. Halo? Adik-adik, ada pertanyaan? Nah, ini mungkin ada masih malam. Oke, untuk fasilitasnya sebenarnya itu kalau biasanya merancangnya berapa kan udah standar tuh ya. Terus itu pengelolaannya standarnya tuh kan tidak harus bebas partikel dan segala macam. Itu berarti setiap hari ya diceknya ya, Pak Stefan ya. Untuk ini. Atau setiap pagi dan sore tadi. Untuk pengecekan untuk bebas partikel dan lain-lainnya. Untuk partikel kita emang ada pengecekan berkala, Dok. Jadi di tiap kelas ruangan itu dicek secara berkala juga. Nah, kita juga emang selalu menggunakan sistem udara menggunakan AHU. Jadi emang sudah dipastikan kalau di ruangan itu nggak ada partikel dari luar. Seperti itu, Dok. Akibatnya apa tuh kalau sampai suatu miss? Jadi kan sudah merencanakan semua tuh. Nah, kira-kira akibatnya apa kalau satu langkah yang sudah dirancang itu tidak dilakukan dengan baik, Pak Stefan? Risikonya apa? Resiko pasti akan ke produk sih, Dok, yang terutama yang concernnya ya, karena kalau misalkan partikelnya ini tidak bisa dikontrol dan ada partikel masuk ke dalam ruangan CTU, otomatis akan berdampak ke produk kita. Jadi sama proses mungkin akan terjadi kontaminasi dan otomatis sel tersebut akan tidak bisa digunakan. Tetapi tentu saja kita sudah ada antisipasi karena di fasilitas kami selalu dilakukan screening di setiap akhir aktivitas seperti gram stain, seperti itu selalu akan ada gitu, Dok. Jadi kita di Regenik selalu menjamin produk kita ini bebas dari kontaminasi seperti itu, Dok. Ya, juga ada yang itu kan yang ada mungkin automatic cell counter ya berarti ya, yang untuk menghitung apakah ada partikel-partikel di luar itu kan yang ada di lab tersebut yang harus bersih. Ya. Jadi ada beberapa titik concern seperti saat pengerjaan itu kami menggunakan particle counter di mana akan mensampling udara di dalam ruangan, dan saat partikel ini mencapai suatu batas threshold tertentu, ini akan menjadi concern kami seperti itu, Dok. Apakah proses ini harus diberhentikan atau tidak? Seperti itu. Oke, thank you. Thank you Pak Stefan. Oke, jadi suatu langkah, jadi memang kalau udah dirancang dan segala langkah dan sudah dirancang, tujuannya kan untuk supaya produk baik, maka konsekuensinya itu sudah dirancang juga untuk penjagaannya dari sisi kiri, sisi kanan, atas, bawah ya, mungkin begitu ya Pak Stefan ya, berarti ya. Ya, betul. Jadi kalaupun ini sampai terjadi, apa yang harus kita lakukan untuk memitigasi resiko itu? Seperti itu sih, Dok. Oke, thank you. Oke, Fikri, silakan pertanyaan langsung, Fikri. Baik, jadi misalnya kalau ada orang yang, jadi ini sebenarnya karyawan mama saya sih, dia didiagnosis HNP, lalu dia disarankan dokter untuk menggunakan stem cell, namun sepertinya asuransi kantor tidak menyediakan benefit untuk pengobatan stem cell. Nah, pertanyaan saya, di masa depan apakah akan ada gitu benefit asuransi yang menyediakan pengobatan stem cell, sama bagaimana cara kerjanya dalam menata laksana HNP? Terima kasih. Nah, mungkin ada
ada ini mungkin gambaran forecast atau apa kemungkinan Pak Stefan atau Bu Rona tentang hal ini, mungkin nggak ya bakal ada, apakah sempat ada pembicaraan yang itu sana kan udah masukkan pengobatan tapi pengobatan yang keras tadi, atau ini belum bisa karena masih dalam konteks trial, masih dalam konteks clinical trial sehingga belum bisa dijadikan kayak pengobatan yang walaupun keras tapi general gitu, misalnya kayak obat kayak misalnya kalau kan cancer kan misalnya kita pakai methotrexate kan keras tapi kan memang sudah baku gitu. Mungkin dari Bu Rona atau Pak Stefan? Ya, mungkin kalau untuk terapi standar indikasi tertentu memang belum, Dok. Tapi kalau untuk penyakit-penyakit yang sampai saat ini memang tidak ada pengobatan, maka COVID bisa stem cell bisa dijadikan sebagai alternatif pengobatan. Seperti misalnya untuk COVID itu sekarang stem cell itu memang sudah di-list pada buku informatorium dari Kemenkes sebagai alternatif terapi, Dok. Seperti itu. Oke. Jadi kemungkinan bisa ya? Iya, Dok. Selama asuransinya, dia tergantung asuransinya. Mungkin tergantung asuransinya, nanti mungkin harus ada pembicaraan lagi sehingga klausul yang ada di itu bisa tidak terbantahkan. Oke. Mungkin bakal bisa sih, mungkin Fikri, tapi kita nggak tahu, tergantung deal-nya nanti dengan macam-macam. Karena pengobatan dengan sel punca ini jelas tidak murah ya, kalau kita nggak bilang mahal, tapi maksudnya tidak murah. Apa namanya? Ya karena tadi itu ya prosesnya aja mahal ya Bu Rona ya Pak Stefan. Iya, Dok, memang yang mahal itu memang dari prosesnya mahal. Kemudian bahan bakunya itu memang semuanya masih import, Dok, untuk bahan baku. Dan juga kan yang kita gunakan itu untuk reagen dan media-medianya memang standar untuk sel terapi. Jadi beda dengan reagen-reagen yang biasa kita gunakan untuk riset, seperti itu. Lalu ada biaya tambahan juga untuk quality control-nya, quality testing-nya juga, biaya operasional fasilitas, lalu kalibrasi, maintenance, dan sebagainya, seperti itu sih, Dok. Jadi mungkin itu yang membuat biayanya juga mahal. Gitu. Iya, ya cost itu ya Adik-adik. Jadi kan kalau untuk asuransi sih mungkin memang belum bisa diklaim untuk yang penyakit-penyakit karena halo? Halo? Kayaknya terputus, Dok. Iya, baru terputus ya. Oke. Ya, kayaknya terputus. Oke. Jadi mengenai jadi tadi tapi mungkin sambil menunggu Bu Rona bisa bergabung, mungkin tadi ada Pak Stefan. Kita bisa bayangkan berarti adik-adik kan kalian sudah belajar tuh soal cost biayanya apa saja. Jadi benar-benar harus perhitungkan biayanya yang tadi jagain dari awal, dari proses awal, akhir, kemudian menjaga kualitas dan lain-lainnya, semua butuh biaya. Semuanya butuh diperhitungkan. Jadi ketika nanti kita membuat suatu bisnis plan, itu harus berusaha semaksimal mungkin memikirkan semua aspek yang dibutuhkan, sehingga kita tidak salah menghitung cost-nya, dan akhirnya nanti dengan margin dan lain-lainnya, sehingga tidak sampai rugi gara-gara kita salah hitung.
Itu nggak kira-kira ya Pak Stefan? Iya betul dok. Jadi emang kita harus pastikan bisnis proses model kita itu seperti apa dulu, setiap step, setiap setiap langkah yang kita akan lakukan itu benar-benar pastikan ada cost-nya. Nah itu emang harus bisa kita capture seperti itu. Baik. Jadi ini ya, dan itu mungkin kalau adik-adik mungkin nggak sampai bikin untuk sel punca, mungkin belum sampai ini kan sudah cukup sophisticated ya. Tapi kita bisa mengambil contoh bahwa ini kenapa mahal, kenapa produk itu. Jadi kalau misalnya menjual suatu produk yang premium dan mahal misalnya itu makanan, contoh kan ada yang soal tentang menjual makanan sehat. Kenapa mahal? Kita bisa menjelaskan bahwa ini tidak murah. Mungkin kita bilangnya ini karena butuh ini kami sudah standarnya sekian. Jadi kita bisa memastikan bahwa kamu akan aman deh, kamu nggak bakal diare kalau makan ini atau ya kalau pengobatan kita nggak sejanji ya Pak Stefan ya, karena ini biasa pengobatan biasa sudah tahap sudah desperate biasanya. Nah, kita nggak bisa menjanjikan kayak langsung cespleng, bukan obat dewa, tapi paling tidak ada harapan di situ, tidak menambah untuk sembuh dan tidak menambah penyakit. Misalnya ada tumpangan kontaminasi atau lain-lainnya yang membuat produknya rusak dan akhirnya nggak terpakai, malah merusak tubuh yang menerimanya. Begitu ya Pak Stefan ya? Ya betul dok. Jadi untuk stem cell ini memang kita harus bisa menjamin bukan kesembuhannya, tapi kita harus bisa menjamin safety dari stem cell-nya itu sendiri. Jadi tadi kan ada concern mengenai cancer, ya kita juga harus pastikan bahwa stem cell yang kita kasih itu tidak menyebabkan teratogenik atau apa gitu. Yang penting produk ini harus safety dulu, itu yang paling utama sih. Betul. Ya, safety dulu. Ya kalau benefitnya sih manfaatnya tergantung situasi masing-masing ya, case by case. Kita nggak bisa pastikan. Dokter pun nggak sejanji kamu minum obat ini pasti sembuh, juga nggak bisa, sama aja kan. Obat manapun tidak ada yang kita bisa garanti kamu bakal sembuh pasti karena obat ini gitu. Banyak hal yang mengaruhi infeksi, bahkan nggak cukup dengan antibiotik aja gitu. Adik-adik, ada yang mau tanyakan? Apa aja nggak apa-apa nih, mumpung kita masih ada waktu, mungkin habis ini kita ini dulu. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup. Mungkin nggak apa-apa ya Pak Stefan ya, kita tutup pertemuan kita di siang hari ini. Nanti tolong kita foto bersama dulu ya adik-adik ya, tolong buka kamera. Siapa yang bisa bantu fotoin? Saya bisa dok. Thank you. Ya, oke, adik-adik. Pak Stefan, Bu Rona mungkin udah balik belum Bu Rona? Iya, maaf tadi putus dok. Nggak apa-apa. Saya juga tadi kayaknya saya takut saya yang putus, soalnya saya kemarin juga sempat ngilang karena sinyalnya tidak tahu ngedrop sendiri. Itu memang kita kebutuhannya sekarang nggak cuma ini, kebutuhan sinyal koneksi internet itu sangat penting saat ini. Itu kebutuhan primer, udah melebihi yang lain yang untuk saat online ini. Terima kasih ya atas penjelasan dari Bu Rona dan Pak Stefan. Bersedia menyediakan waktu untuk sesi kunjungan virtual kita siang hari ini. Kiranya apa yang diterangkan dan sudah ya mungkin dilihat bisa membawa manfaat untuk kita semua. Adik-adik nanti bisa tolong renungkan apa yang bisa diambil dari kunjungan ini sehingga bisa kalian terapkan mungkin, atau kalian gunakan, nggak usah mungkin bisnis, tapi juga diterapkan untuk berbagai hal lainnya, aspek lain di kehidupan kalian, termasuk praktek dokternya nanti. Jangan sampai kita nanti safety ke pasiennya, bagian safety kita nggak bisa menjanjikan muluk-muluk, tapi kita bisa menjanjikan bahwa pasien diterapi dengan baik, sebaik mungkin, etikanya dan lain-lainnya, sehingga bisa akhirnya kalau semuanya dilaksanakan baik, prosesnya, hasilnya pun bisa kita harapkan baik. Ya, proses yang penting,
hasil itu tidak proses yang baik itu akan meningkatkan kemungkinan besar untuk hasil yang baik, ya. Kalau kita bilang hasil tidak mengkhianati proses ya, kalau atau proses tidak mengkhianati, saya juga lupa yang mana istilahnya, tapi pokoknya seperti itu, ya. Kita akan foto bersama dulu. Ini kok rame-rame Krista Karina di lab bareng-bareng nih. Oke. Dok lagi di lab. Ya oke, sambil jaga ini ya. Baik, Pak Stefan, Bu Rona, monggo, silakan. Kita foto bareng untuk dokumentasi karena ini apa namanya harus nanti jadi laporannya mereka. Saya ambil untuk fotonya ya, Dok. Semuanya sudah siap. 1, 2, 3. Ada slide kedua. 1, 2, 3. Sudah selesai, Dok. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Stefan, Bu Rona atas penerimaannya. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan dari kami, mungkin mungkin karena kunjungannya virtual jadi mungkin nggak lihat excited seperti kalau lihat langsung ya, tapi semoga tidak mengurangi dari makna kunjungan ini adalah untuk belajar, melihat tempat lain, sehingga kalau makin banyak belajar, makin banyak melihat, makin banyak pengetahuannya, akan makin kuat fondasinya untuk melakukan pekerjaannya. Gitu. Tadi karena kita mulai dengan doa, mungkin tadi gini, karena kita habis ini akan lanjut, adik-adik habis ini langsung lanjut masuk ke Teams untuk kita evaluasi sedikit ya tentang virtual field trip, nanti doa penutupnya di sana ya, adik-adik. Halo? Baik, Dok. Ya, oke. Ayo, oke, terima kasih sekali lagi. Saya izin untuk menutup